Teman-teman, selamat datang di Kontra Narasi, channel yang membahas seputar isu dan informasi sosial politik tanah air yang lagi hangat dan yang penting untuk teman-teman ketahui. Kali ini saya akan bahas beberapa perkembangan menarik dari kasus fitnah ijazah palsu Jokowi. Di antaranya, Faisal Assegaf kembali menegaskan keterlibatan Megawati dan SBY. Bahkan dia menyinggung Megawati dan SBY mempraktikkan politik dendam dan lempar batu sembunyi tangan. Kemudian ada juga pernyataan Andi Aswan, Ketua Jokowi Mania, yang membuat Roy Suryo terpojok. Andi Aswan membongkar bahwa ternyata selama ini Roy Suryo membuat kebohongan soal bukti. Ada juga momen menarik ketika Roy Suryo tersinggung dan marah, disentil panci oleh politisi PSI Valdo Maldini. Yang tak kalah menarik juga pernyataan Roy Suryo dan Anies Baswedan yang seperti menampar kubu teroris sendiri. Tidak perlu berlama-lama, yuk kita simak bersama satu persatu. Pertama, Faisal Assegaf kembali tekankan keterlibatan Megawati dan SBY di kasus fitnah ijazah palsu Jokowi. Saya barangkali sudah saatnya Ibu Mega sama Pak SBY berhenti melakukan politik dendam berkepanjangan dan politik lempar batu sembunyi tangan. Dan saya kira kalau tim reformasi Polri atau lembaga yang memiliki otoritas bisa mengelola usulan ini, barangkali akan jauh lebih bagus. Kenapa bagus? Untuk menghindari lelahnya Tifa, Roy, dan kawan-kawan yang tiap hari demo di emperan kantor polisi, yang tiap hari teriak-teriak di jalan. Kalau dua tokoh ini ketemu, pemiliknya adalah Pak Jokowi dan penggunanya adalah Ibu Megawati. Saya mencoba berpikir sederhana. Nah, aktor juga yang sebenarnya bisa menghubungkan kedua orang ini dalam rangka membuka ke publik tentang pro kontra ijazah palsu itu juga Pak SBY. Karena sewaktu Pak Jokowi mendaftar sebagai calon presiden, Pak SBY itu juga Presiden Republik Indonesia. Bertanggung jawab terhadap kearsipan juga. Karena mengkonfirmasi bagaimana bisa lolos seseorang yang hari dituduh ijazah palsu pada era pemerintahan SBY. Izinkan saya bicara jujur dan bisa mempertanggungjawabkan capture terhadap fakta-fakta isi ijazah palsu ini. 3 nama ini tidak pernah bisa dilepas, Pak Karni. Menurut Anda, tapi mereka nggak ada peduli. Tapi faktanya antara pemilik dan pengguna itu tidak sinkron, ada saling menyindir. Kemudian kan belakangan kita juga lihat beredar berita bahwa terlalu jauh keterlibatan kader-kader Demokrat dan di lapangan itu memang kader-kader PDIP juga. Nah, tapi kalau bicara apakah Ibu Mega terlibat di isu ijazah palsu, Pak SBY saya mau menyatakan terlibat dalam kepentingan politik elektoral. Dan itu terbaca di ruang publik. Kalau soal masalah hukum saya nggak mau ikut. Saya tunggu aja hasil keputusan di pengadilan. Tapi saya pribadi saya mau tegaskan, 2 aktor ini terlibat. Secara emosional dan kepentingan kalkulasi politik 2029. Pendapat subjektif saya. Boleh kan? Terima kasih. Kali ini saya setuju dengan logika Faisal Assegaf. Karena Megawati yang mendukung Roy Suryo CS dengan turut meminta Jokowi tunjukkan ijazahnya seperti menampar muka sendiri. Karena selama ini PD Perjuangan yang mencalonkan Jokowi dari Wali Kota Solo, Pilgub DKI Jakarta hingga 2 kali presiden. Tapi tiba-tiba Megawati seperti mendukung Roy Suryo dan ikut menyaksikan ijazah Jokowi. Elit PD Perjuangan pun ikut mengorkestrasi kasus ijazah ini. Begitu juga dengan SBY yang bertemu khusus dengan Roy Suryo. Bahkan elit-elit Demokrat turun gunung tampil membela narasi Roy Suryo CS dengan ikut meminta Jokowi tunjukkan ijazahnya. Jadi memang kalau harus ada mediasi bukan dengan Roy Suryo, tapi langsung dengan kingmaker di belakang layar itu. Dengan tegas juga Faisal Assegaf menyebut Megawati dan SBY melakukan politik balas dendam. Karena Megawati sakit hati kalah Pilpres 2029. Sedangkan SBY diduga sakit hati karena Demokrat sempat mau direbut Muldoko di era Jokowi presiden. Kedua, Andi Aswan permalukan Roy Suryo karena ternyata menyebarkan kebohongan baru. Aswan. Ya, kalau kita melihat apa yang dikatakan Roy itu ya selalu begitu. Dan seperti kaset khusus yang diulang-ulang terus dan gak bisa dijawab. Dengan namanya narasi yang sama. Kan kalau kita melihat ya, kalau pengen melihat, lihatlah aslinya. Ya, di situ ada watermark, apa yang dia katakan.
Yang Dan ditunjukkan, itu akan yang dibuka ditunjukkan oleh Bang Pak Andi itu Jokowi dulu nanti di asli atau mana? palsu? Di pengadilan. Udah bohong di depan publik. Jadi bilang apa yang scan dikatakan, asli. saya sudah katakan scan ijazah ini yang saya yakin itu asli. Lah ya itu. Tapi dia mengatakan palsu karena dia tidak mempunyai ijazah Pak Jokowi. Jadi, dan itu interupsi. selalu didenial Andi oleh Aswan mereka. tuh berani Yang berbohong. kedua, Berani yang kedua, berbohong di depan dia publik tidak mengatakan pernah ini asli. mempunyai yang namanya Ini. ijazah dari Jadi publik itu alumni tahulah, angkatannya Pak palsu orang Jokowi. ini bohong. Yang Makanya ditampilkan dilaporkan. di situ adalah Bohong. ijazah di atasnya Pak Udah berani Jokowi berbohong. dan meterannya Udah sangat berani berbohong berbeda di depan karena publik. tahun Oh, ya masih berani tampil ya? 1945 Heran ada saya. 4 Nggak gelombang, punya malu orang ada ini. gelombang 1 Februari, Bener-bener nggak punya malu gelombang orang ini. Maret, Udah bohong di depan gelombang publik Mei masih berani untuk gelombang tampil kedua, lagi. Aduh. Agustus Kasihan. itu gelombang 3 dan Kasihan. gelombang 4. Oke. Kasihan Gelombang bener. ketiga, Oke, gelombang 4. sebentar Bang Roy. Oke. Kalau dia Silakan. saya nggak bakal dia Udah begitu. jelas Karena dia terbongkar udah merasa. kebohongannya. Kita dengarkan dulu, kita dengarkan dulu. Apa, Bang? Dengarkan kebohongannya dulu. Silakan. Ya. Apa pembohongannya lagi? Jadi gelombang 1 itu adalah angkatan-angkatan di atas Pak Jokowi. Waduh, bohong apa Ya. lagi tuh? Itu di bulan Februari. Oke. Gak ada gunanya Kalau cerita bulan itu. Mei itu angkatan Pak Jokowi hanya 3 orang. Itu 7 Mei 85. Dan ini lulusan yang tercepat. 4,5 tahun hitungannya. Ya. Kalau bulan Agustus ada 3 Ini orang. cerita panjang. Di gak ada bulan gunanya ini. untuk bulan Nggak ada November itu ada gunanya 14 cerita kayak orang. gitu. Disitulah Pak Jokowi dan 14 orang itu Karena di nggak bisa wisuda jawab aja, bersama-sama. muter-muter gitu. Ya. Di situ selalu diperdebatkan masalah kemarin pun di TV sebelah mengenai meterai. Karena begini, Undang-Undang 13 November tahun 85 itu meterainya itu ada meterai yang merah, ada yang hijau. Oke. Peraturan baru berganti memang tidak pakai yang hijau, Ini nggak berlakunya bisa adalah gunanya jelasin. Januari 2006. Oke. Nah, Pak Berarti Jokowi- artinya banyak perubahan di Banyak tahun perubahan itu. 85 itu. Oke. Banyak. Pak Jokowi itu adalah atau hijau. asli, itu aja udah. Artinya kalau bulan Februari, bulan Mei itu Yang merah. palsu. Ini menarik, karena selama ini Roy Suryo koar-koar punya ijazah teman angkatan Jokowi. Itu yang dia pakai sebagai bahan perbandingan dengan ijazah Jokowi yang tersebar di medsos. Roy Suryo mengklaim ijazah Jokowi beda dengan teman-teman seangkatannya. Faktanya yang dipegang Roy Suryo itu bukan ijazah teman seangkatan Jokowi. Karena ijazah teman seangkatan Jokowi itu bermeterai hijau sama seperti milik Jokowi. Sedangkan yang dipunya Roy Suryo meterai merah. Teman Jokowi yang juga ketua angkatan buka suara dan menegaskan hal itu. Ini sekali lagi saya bantu pegang boleh Bapak? Boleh. Nih. Oke, ini satu angkatan. Empat aja udah cukup nih. 4 cukup ya? Satu angkatan Ini banyak nih dari yang wisuda bareng Pak Jokowi. Fakultas Kehutanan angkatan 80 Yang wisuda bareng Pak yang Jokowi. wisudanya bareng Pak Jokowi. Untuk bulannya Sama pasti. Bulannya sama. 5 bulan 11, 5 5 bulan 11. November. 5 bulan 11 nggak ditutup-tutupi kayak Nggak Mas Suryo. ditutup. Penting nih, paling penting. apa Pak Andi? Meterannya warnanya hijau. Nah, Bukan memang merah. Ya. bedanya apa? Mungkin bisa dijelaskan Pak dengan materi warna merah dan warna hijau. Jadi di Gajah Mada itu ada 4 kali wisuda. Ya, Ada Februari, Mei, Agustus, dan November. oke. Ya, angkatan 80 tuh nggak ada yang wisuda Februari. Yang merah itu nggak ada. Nggak ada. Jadi yang bareng wisuda Pak Jokowi itu hijau materinya. Semuanya Kalau hijau. bilang merah, Berarti bukan angkatan 80, apalagi sama-sama wisuda Pak Jokowi itu bohong. Ketiga, penasihat Kapolri Arianto Sutadi ungkap alasan teroris CS jungkir balik cari bukti kemana-mana. Tuduhan menggunakan ijazah palsu. Orang menuduh menggunakan ijazah palsu itu, kalau memang dia betul-betul menggunakan ijazah palsu, itu jelas pidana, Pak. Baik. Makanya ketika dari yang kontra dengan Pak Jokowi itu lapor ke Bareskrim, Ya. lapor ke sana kan, Pak, ini Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu. Kalau orang melaporkan ijazahnya itu palsu, Pak, bukti awal yang ada harus ada mana yang palsu itu. Sampaikan kepada penyidik, cek. Kapan dia menggunakan begini? Ini Pak rekodnya, ini jejak-jejaknya. Barulah penyelidik itu akan meneruskan. Oh iya, kalau memang itu dia, masuklah ke penyidikan itu. Tetapi laporan itu dulu mulai bulan Desember, Pak, sampai bulan April itu tidak ditambah-tambah dengan bukti awal. Akhirnya laporan itu nggak jadi laporan polisi, tapi cuman pengaduan. Itulah yang terjadi di Bareskrim. Nah, sementara bulan April Pak Jokowi melaporkan karena sudah merasa merasa tercemarkan, terhina dan sebagainya, laporlah ke sana. Sementara yang pro mengikuti tambahan, bukan hanya itu aja Pak, itu sudah menghujat ajaran kebencian dan sebagainya, dilaporkanlah ke Polda Metro. Baik. Oke. Polda Metro menerima laporan itu, mengumpulkan barang bukti, Pak. Ada sampai kemarin itu Baik.
120 saksi, 20 saksi ahli, 712 bukti yang ada. Betul. Dengan bukti yang ada itulah maka boleh ditetapkan sebagai tersangka. Nah, kalau gitu ya nanti kemudian akan diteliti. Kemarin kan dia dari pihak sana, enggak, saya masih punya bukti yang meringankan. Ya, Oke, bawa, silakan. gitu. Baik. Bawa sini. Oke. Nanti Pak, bukti-bukti itu yang dari sana dari sini dikumpulkan oleh penyidik. Ya. Ditimbang-timbang mana yang kuat. Kalau memang itu disangka memang betul itu ada ajuan kebencian, dikirimkan ke jaksa. Dan ini masih dalam fase Nah, sekarang tersebut, Pak. dalam proses yang hampir selesai, mudah-mudahan cepat itu. Oke. Dengarkan paparan dari Pak Arianto bahwa penyidik saat ini masih terus ya Pak ya, masih terus menggali Baik. ini, dan ini semua nanti akan dibuka secara gamblang di persidangan. Pernyataan Arianto Sutadi ini menjelaskan dengan terang kronologi kasus fitnah ijazah palsu Jokowi yang dimainkan Roy Suryo CS ini. Jadi jelas, Roy Suryo CS tidak punya bukti karena hanya menggunakan foto ijazah yang bertebaran di medsos. Hingga sekarang juga, Roy Suryo masih kemana-mana mencari bukti, tapi song alias nihil. Atas dasar fitnah itu juga, Jokowi melaporkan Roy Suryo CS karena mencemarkan nama baiknya dan akhirnya menjadi tersangka. Jadi bukan kriminalisasi seperti narasi yang dibangun Roy Suryo CS. Mereka menjadi tersangka karena bukti dan saksi sudah sangat banyak dikantongi penyidik. Kelima, Dian Sandi bongkar permainan narasi teroris. Yang perlu kita ketahui sebenarnya adalah bagaimana mereka, bukan kami sebenarnya, tapi bagaimana mereka memandang kasus ini dari awal. Oke. Itu justru yang harus kita lihat. Sehingga kita bisa menemukan inkonsistensi mereka. Oke. Inkonsistensi Mereka itu mereka. maksudnya Roy Suryo CS ya? Saudara dan kawan-kawan. Betul. Bayangkan, pertama kali ini dulu kita ketemu sama mereka, sebelum Bang Andi misal membawa bukti atau saya membawa bukti, mereka malah menuduh Pak Jokowi tidak pernah berkuliah loh. Tidak pernah berkuliah. Tidak pernah berkuliah di UGM. Betul. Awal-awal Bergeser itu. terus dia. Lalu kami, itu saya pertama kali pergi ke Semarang, bertemu dengan orang yang justru beda 5 tahun dengan Pak Jokowi. Lalu saya berikan buku itu, ini loh buku, sebuah daftar alumni yang membuat periode 10 tahun itu. 10 tahun alumni dari tahun 88, dari tahun 78 sampai 88 kalau tidak salah itu. Di situ ada Pak Jokowi. Di situ ada Pak Jokowi. Lalu kita perkuat dia dengan daftar nama terdaftar yang dulu disebut dengan majalah apa namanya itu, yang orang-orang masuk kuliah itu. Peran itu ya, si Permaru ya. Artinya kan sekarang kita begini, ketika itu sudah disanggah, lalu mereka inkonsisten dalam melihat kasus ini. Lalu mereka masuk ke persoalan ijazah awal mula. Ingat nggak Bang Sal ketika mereka mengatakan bahwa ijazah ini tidak mungkin ijazah yang dikeluarkan tahun 85. Itu kata mereka. Ngumpullah semua ahli-ahli ini, terutama ahli-ahli yang memang menguasai ilmu itu, bahwa tidak benar itu tahun 85. Karena ijazah saya juga tahun 85 tahun begini, kok hurufnya gitu kan. Itu ditinggalkan. Ya kan? Masuklah mereka ke soal foto. Nah kebetulan memang kalau soal foto itu, dari foto yang saya tampilkan itu, hitamnya itu agak sembunyi, kalau merah ada di sana. Kan itu jadi pintu masuknya, mereka mengatakan itu asli. Itu palsu gitu. Itu pintu masuk. Pintu masuk untuk tuduhan mereka bahwa itu Bang palsu. Sahal masuk akal nggak di kepala Bang Sahal? Fotonya mereka tolak sebagai bahwa itu foto Pak Dukmatno Budi Utomo, tetapi stempelnya mereka akui bahwa itu stempel di bawah foto. Loh, fotonya aja nggak diakui. Lalu bagaimana mereka tidak mengakui itu sebagai fotonya Pak Jokowi? Ya kan mereka sendiri yang mengatakan 99% ini bukan Pak Jokowi kan katanya. Masuk akal nggak di kepala kita? Fotonya tidak diakui itu foto Pak Jokowi, tetapi mereka mengakui itu ditindih oleh stempel. Lah kalau memang itu bukan foto Pak Jokowi, ngapain ditindih pakai stempel? Iya kan? Nah sekarang begini, saya mau ngajak berlogika. Kita tidak bermain data, biarlah mereka bermain data. Nomor ijazah itu kan punya nomor. Ada 119, ada 1119, Pak Jokowi 1120, ada lagi temannya Pak Jokowi 121. Di mana-mana semua seluruh kampus di Indonesia ini kan pasti memiliki nomor itu. Pertanyaan saya ke satu, lalu 120 itu siapa? 1120. Ada nggak yang bisa menjawab itu? Kalau memang itu bukan Pak Jokowi. Ini kan 1120. Yang 1119 itu Ibu Murtiningsih siapa gitu? Ya, ini yang postingan dari saya. Dari Mas Andi ya. Ya, ini nanti bisa ditampilkan. Oke. Nah, sekarang kita tanya, ini siapa yang punya kalau bukan Pak Jokowi?
Ada nggak misteri 45 tahun bisa bertahan hanya untuk mengungkap ini? Kalau dijawab ini Pak Mulyono, oh Mulyono ada kok ijazahnya. Ada. Ya. Siapa yang punya ijazah ini? Nah, jawaban mereka apa dengan inkonsistensi soal nomor ini? Ya mereka kan selalu berkutat-kutat hanya pada soal hologram, hanya soal foto, hanya soal huruf, ada soal A-nya begini, macam-macam lah. Tetapi mereka tidak pernah sampai berpikir ketika mereka memegang analog, lalu mengkomparasikan dengan ijazah-ijazah yang lain, ternyata tidak ada beda. Jawaban apa mereka sekarang? Kan nggak ada jawaban mereka. Makanya saya mengatakan ada yang masih percaya bahwa ini hanya soal ijazah, pembuktian ijazah palsu atau tidak. Berarti orang ini betul-betul tidak memahami bagaimana dinamika politik. Ini politik ini, tidak ada urusan dengan hukum, tidak ada urusan dengan pembuktian ijazah. Ijazah ini hanya channeling bagi mereka. Ini urusan politik, ini orang rebutan cawapres. Ya, ujung-ujungnya 2029. Ujung-ujungnya 2029. Bukan 2029. Ya semakin cepat semakin baik. Atau lebih cepat. Lebih cepat. Kan ada urusan nih soal ijazah kok mau diteliti. Emang ini ijazah siapa? Sekarang begini, kalau mereka, saya juga kadang bukan ini ya sama teman-teman yang ikut menjelaskan tentang foto gitu. Lucu aja saya melihat ketika mereka berbantah-bantahan soal foto. Ya foto ini ada kok, bukunya ada. Kan ada buku alumni. Ada dicetak tahun 88, ada tulisan kok itu dicetak 88. Sama sekali tidak diambil dari Pak Jokowi, tapi diambil dari orang lain yang lulus 5 tahun setelah Pak Jokowi. Tapi namanya termuat di dalam buku alumni. Orang di Pak Jokowi pakai foto kok. Nah, kalau dikaitkan dengan Pak Dupantno Budi Utomo, Pak Dupantno Budi Utomo itu dicek dia di catatan sipil lahir pada tahun 77. Kalau Pak Jokowi itu wisuda tahun 85, dia lahir tahun 70, baru belasan tahun dong umurnya. Masa dia sudah kumisan begini? Ini menarik karena Dian Sandi membongkar permainan narasi Rolls-Royce CS ini. Bahkan mereka tidak konsisten dan selalu berubah-ubah sejak awal. Di awal mereka menuduh Jokowi tidak pernah berkuliah di UGM. Tapi ketika bisa dipatahkan, mereka berubah. Mereka akhirnya pindah ke ijazah, selanjutnya pindah ke foto, pindah ke skripsi, hingga ke tempat KKN. Jadi kelihatan, Rolls-Royce ini hanya mencari-cari bahan dan pembenaran. Keenam, Kosinudin dirujak Refli Harun dan Faisal Assegaf. Mengenai soal mediasi dan lain sebagainya, kubu Dr. Tifa nggak tahu menau, karena yang dirapatkan oleh kubu Asa juga kita nggak tahu. Tapi yang jelas pada press conference di Polda Metro Jaya yang kemudian disampaikan Kosinudin dan saya mendengar juga di situ terkait dengan gelar perkara khusus. Cuma namanya orang yang kalau ngomongnya lancar betul kan, ya kita di satu sisi kan untuk kelebihan, di satu sisi kadang-kadang nggak ada remnya, maka dibahas juga macam-macam gitu ya. Disebutlah nama Faisal Assegaf, nama tim percepatan reformasi Polri. Refli Harun nggak disebut, tapi disebut juga orang yang ngaku-ngaku sebagai jubir katanya. Saya sendiri sebenarnya menyesalkan, dalam tanda kutip menyesalkannya. Kenapa? Karena saya mengatakan kita harus membedakan antara lawyer dan aktivis ya, atau academician. Kalau Anda sebagai lawyer, maka yang harus Anda lakukan adalah how to save the client. Bagaimana menyelamatkan klien Anda. Ya. Lalu tugas lawyer itu adalah kalau tidak bisa membebaskan klien Anda, minimal mengurangi hukumannya atau jangan menambah beban pikirannya. Pertanyaannya adalah ketika dikatakan bahwa itu mengatasnamakan Roy CS, kita nggak tahu CS-nya itu siapa. CS-nya itu apakah termasuk Dr. Tifa juga atau tidak, karena orang tahu bahwa yang namanya RRT itu adalah Roy, Rismond, dan Tifa. Kalau Tifa sudah pasti tidak, makanya kan tidak ada kan Dr. Tifa di situ. Nah belakangan sikap itu juga tidak disetujui oleh Rismond, terbuktikan Rismond akhirnya keluar. Apakah Rismond kemudian pro mediasi? Saya juga tidak tahu karena belum ada pembicaraan di antara mereka tim lawyer dari Abraham sama CS untuk menyampaikan gelar perkara khusus, dan kemudian Kosinudin menambahkannya dengan tolak mediasi dengan macam-macam dan lain sebagainya yang saya kira saya sendiri nggak tahu rapatnya itu di mana. Kemudian tentu Dr. Tifa juga pasti juga tidak tahu. Rismond juga saya nggak ngerti apakah persetujuan dia atau tidak. Roy Suryo pun saya juga tidak tahu apakah persetujuan atau tidak. Karena yang saya tahu ketiga orang ini tidak pernah menolak mediasi, tidak pernah menolak negosiasi. Karena mediasi dan negosiasi itu adalah kan bagian dari kerja lawyer sesungguhnya. Kalau aktivis, ya Anda bisa mengatakan ganyang Jokowi, gantung Jokowi, dan lain sebagainya. Tapi kalau kerja lawyer itu berbeda. Makanya saya bilang, Anda harus bedakan antara seorang aktivis dan seorang lawyer.
Kalau seorang lawyer kerjanya beda dengan seorang aktivis. Ya, kalau ada misalnya tiba-tiba sahabat saya Hozin teriak-teriak marah-marah menolak mediasi, saya ketawa-ketawa aja. Bagaimana seorang pengacara bisa merespon opini politik di luar jalur hukum secara tidak proporsional. Begitu juga Mas Roy, Mbak Tifa, dan lain-lain yang mengancam saya untuk dipolisikan. Dari pernyataan Refli Harun ini memperlihatkan memang kubu teroris lagi pecah. Dan salah satu biang keladi adalah pengacaranya sendiri, Ahmad Kosinudin. Jadi Kosinudin juga seperti menjebak Rosyuro CS agar tidak bisa lari dari kasus ini. Karena pintu mediasi sudah tertutup. Faisal Asegaf juga mengkritik Kosinudin yang lebih kelihatan sebagai aktivis HTI daripada pengacara. Jadi ini juga tanda-tanda blunder dan kekalahan kubu teroris sudah di depan mata. Tidak lain karena ulah pengacaranya sendiri. Ketujuh, Roy Suryo marah disinggung Panci oleh Valdo Maldini. Ada apa ini Mas Roy? Jadi gini, sebenarnya yang terjadi itu ya, memang bumi lagi gonjang-ganjing. Orang memperbincang ijazah. Sebenarnya tokoh ini yang terlibat. Petro, kan ada cerita, Petro dulu pernah jadi ratu. Jadi Prabu kantong bolong, kantongnya bolong nih 11.000 triliun, 7 triliun bolong, bohong semua. Sebenarnya di balik Petro itu ada sosok yang, nah ini, justru dia sebenarnya yang jahat. Ini kalau dalam film Ada Apa Dengan Cinta, itu si Cinta bilang pada Rangga, jahat gitu. Kenapa jahat? Karena dia setelah ditendang dari banteng, banteng kita tendang, dia ternyata malah mengajak, ya ini yang bikin rame, mengajak gajah gak punya ijazah, malah kok yang diajak gajah. Dan lucu gajah ini karena yang upload pertama kali ke dunia sosial media siapa? Orang dari gajah ini, gajah kecil yang berbelalai panjang ini ya gitu. Tapi ini gajah kecil belalainya nggak panjang. Tapi ingat, sebenarnya ini sudah ditulis dalam surat ke-105 Al-Fil. Gajah ini kalau mau menyerang nanti akan dihabiskan oleh burung-burung ababil, sehingga dia yang tadi akan habis dengan sendirinya. Wah, bumi gonjang-ganjing, maka akan lebih cepat kalau tunjukkan saja ijazahnya. Selesai. Aduh, Itu. Bang Faldo, gajah dibawa-bawa oleh Mas Roy Suryo. Silakan tanggapan Anda, Bang Tanggapi Faldo. dengan wayang. Wayang aja, silakan dijawab Mas Bang Faldo. Ya, Pak Roy adalah wayang yang mencoba menjadi dalang hari ini. Memang saya dalang, dalang wayang. Ya, silakan Mas. Bang Faldo. Ya, kami kira apa yang disampaikan Pak Roy berulang-ulang ini makin menunjukkan bahwa memang Pak Roy sedang menunjukkan sebuah pertunjukan yang saya kira nanti ujungnya jualan tiket wayang atau jualan buku Jokowi white paper lah, Gibran black paper lah, atau apapun itulah. Wayang gajah. Nanti mungkin akan ada gajah black paper juga gitu. Ada. Ya mudah-mudahan, kalau Pak Roy tadi kan bilang, padahal ini adalah kesempatan nih buat Pak Roy untuk menggalang dukungan yang lebih besar. Tapi sepertinya Pak Roy bilang tidak Demokrat. Woi, paten betul nih Pak Roy ini lama-lama gitu loh. Tapi ya mudah-mudahan Pak Roy, ya saya tentunya sama-sama menantikan lah hasilnya gimana. Karena kan proses hukum sedang berjalan. Mudah-mudahan apapun yang terbaik, wayangnya juga bawa aja Pak Roy. Saya nggak tertarik juga bawa panci untuk show ini. Ini ngaco ini. Ini ngaco ini. Hoax kok dipercaya. Aduh, kualitas juru bicara kok masih percaya hoax. Nanti gantian. Baca lah putusan pengadilan segala itu hoax itu. Kayak gitu masih dipercaya. Aduh, kasihan. Kasihan udah. Gajah ini udah kasihan bener nih. Nggak percaya hoax ini bener-bener jatuh ini. Ini jatuh ini. Pak Roy mau nyenggol orang, Pak Roy disenggol jangan ngomong dong. Nggak ada yang disenggol. Sudah menjelaskan, kepolisian sudah menjelaskan. Tapi Pak Roy juga pengen bikin pembuktian sendiri. Ya ini kan biar publik yang nilai nih. Setuju. Yang asli itu kan yang dikeluarkan kampus. Kampus sudah ngasih statement, polisi juga. Mas Gibran juga udah pernah menunjukin ijazahnya. Nggak kelar juga Mbak ini. Ini lucu menurut saya dan menunjukkan watak asli Roy Suryo. Dia di awal menghina-hina Jokowi lewat wayang. Tapi ketika dia disinggung soal Panci langsung emosi. Padahal kasus Panci Roy Suryo itu jelas. Karena itu dia dijuluki Raja Panci oleh netizen. 8 Roy Suryo dan Anies Baswedan seperti membongkar kedunguan kubu teroris. Yang lain kan? Kalau ada orang bilang ya udah buka aja rekeningnya Mas Roy Suryo, berani? Orang yang nuduh itu buka dulu dia.
Kalau saya dengan tenang saja, silahkan buka kalau ada. Tapi kan buka rekening, itu kan kalau memang sudah ada prediksi atau misalnya sudah ada tuduhan. Enak aja nyuruh orang buka rekening, emangnya lu siapa? Gitu loh. Buka dulu rekeningmu, gitu loh. Iya, buka dulu topengmu. Kenapa yang nuduh tuh harus buka rekeningnya? Kan yang di sini dituduhkan Mas Rosuryo. Loh iya, dia berani nuduh kan, harusnya dia juga bertanggung jawab kan. Memang di mana-mana begitu, Bang, prinsipnya. Prinsipnya itu semua yang menuduh harus membawa bukti. Itu tanggung jawab yang memberikan tuduhan. Dan memang itu yang harus dibawa. Kalau tidak, hidup seseorang bisa habis waktunya untuk memberikan penjelasan atas segala macam tuduhan. Yang menuduh bawa bukti. Pernyataan dari Rosuryo dan Anies Baswedan ini mirip, bahwa yang menuduh harus yang membuktikan. Dan pernyataan ini sebenarnya menyindir Rosuryo sendiri dan kawan-kawannya, bahwa mereka yang mau fitnah Jokowi yang harus membuktikan, bukan meminta Jokowi untuk membuktikan dan menunjukkan ijazahnya. Di sini juga kelihatan, Rosuryo ini memakai standar ganda. Kalau untuk dirinya, dia minta orang lain yang menuduh itu yang membuktikan. Tapi fitnahnya kepada Jokowi, dia minta kubu Jokowi yang membuktikan dan menunjukkan ijazahnya. Ini kan sesat. 9 Mardiansa Semar bongkar borok Rosuryo. Kalau bicara soal kebohongan, pasti publik juga bisa mengukur dia. Apakah mereka akan percaya Rosuryo yang pernah menjadi Menpora menyanyi lagu Indonesia Raya tidak hafal, bisa bikin keributan di dalam pesawat karena merebut seat orang, kan gitu ya. Nah kayak gitu-gitu, atau membawa barang-barang inventaris negara, kan gitu kan, inventaris negara gitu. Bukan, maksud saya, jangan juga menuding-nuding orang bohong-bohong, tapi reputasinya sendiri diragukan gitu loh, pernyataannya gitu loh. Ini menohok untuk Rosuryo karena dia selalu sebut-sebut kejujuran dan kepercayaan, tapi seolah-olah tidak berkaca diri. Dia sendiri narapidana dan rekam jejaknya termasuk memalukan. Dari seorang Menpora menjadi dewa panci, tapi seolah-olah dia paling bersih dan semua ijazah seolah-olah harus lewat dia untuk memastikan keasliannya. Seolah-olah Rosuryo ini paling pakar atau ahli. Bahkan lapor Mabes Polri yang super canggih tak dianggapnya. Menurut Rosuryo, harus lewat dia untuk memastikan ijazah asli atau palsu. Dia ini orang yang terlalu menilai dirinya berlebihan atau hebat, tapi tidak pernah berkaca dengan jejak masa lalunya. 10. David Pajung tampar Denny Indrayana. Baik. Bagaimana seorang tawaran mengedepankan pemidanaan, hukum pidana, memenjarakan warganya, padahal dia sendiri tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya. Baik, Mas Denny. Ini pemutarbalikan fakta hukum nih ya. Jadi supaya berimbang nih. Jadi Mas Denny clear memutarbalikan fakta hukum. Fakta hukum adalah ya, kan ceritanya gini. Mas Roy sudah mengambil kesimpulan bahwa ijazah Jokowi palsu. Iya. Ya, menyimpulkan di awal lalu kemudian mencari bukti di belakang. Wah. Ya. Yang terbalik harusnya Mas. Punya bukti akurat, pegang ijazah Jokowi bahwa ini palsu, baru sampaikan statement ke publik. Jangan dibalik, menuduh, memfitnah bahwa ini palsu, lalu kemudian sekarang keliling ke berbagai tempat mencari bukti. KPUD, KPU Pusat, ke Diknas, ke macam-macam tempat baru mencari bukti. Sekarang kewalahan, makanya Anda tersangka. Jadi Mas Denny jangan juga membangun opini bahwa pertama, Pak Jokowi melakukan kriminalisasi. Pak Jokowi dalam hal ini korban, ya, korban. Yang kedua, Mas Denny jangan mendelegitimasi lembaga-lembaga resmi negara. Satu, kepolisian, ya, Bareskrim. Yang kedua, Polda. Yang ketiga, KPU dalam berbagai tingkatan, Solo, DKI sampai pusat. Yang keempat, UGM yang paling punya kewenangan full diskresi menyatakan sebuah ijazah yang diterbitkan oleh mereka itu asli atau palsu. Kalau Mas Denny misalnya baca, kalau Anda baca tidak pernah mengatakan ijazah Pak Jokowi asli. Oke. Denny Indrayana ini mengaku pakar hukum dan profesor, tapi analisanya dangkal. Tidak objektif melihat kronologis kasus dan menuju Jokowi melakukan kriminalisasi. Padahal jelas yang menuduh dan memfitnah Jokowi sejak awal adalah Rosuryo CS. Jokowi sebagai warga negara biasa sekarang hanya memperjuangkan hak dan nama baiknya lewat proses hukum. Dulu juga SBY pernah melakukan langkah hukum, malah SBY masih menjabat presiden. Yang anehnya, Denny Indrayana ini seorang tersangka kasus korupsi, tapi PD-nya menjadi pengacara untuk tersangka juga. Itulah 10 perkembangan menarik terkait kasus fitnah ijazah palsu Jokowi. Di sini kelihatan, Rosuryo CS ini tetap ngotot pada framing dan fitnah jahat mereka kepada Jokowi. Tapi tabir-tabir mulai terungkap. Bukti-bukti makin menguatkan kubu Jokowi.
Di satu sisi, kubu Roy Suryo CS makin tidak kompak. Dan saya yakin, cepat atau lambat, teroris ini akan menerima hukuman setimpal. Mereka akan kalah di persidangan dan masuk penjara. Terakhir teman-teman, tolong bantu sebarkan narasi-narasi seperti ini sebagai bentuk perlawanan dan penyeimbang di ruang publik. Kita harus lawan narasi sesat dan fitnah dengan logika dan data. Karena narasi hanya bisa kita lawan dengan narasi. Salam kontra narasi.